kami muliakan, Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang kami hormati Bapak Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang kami hormati guru pembimbing kami Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya terhadap kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Ayubi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang hibah tanah, dokumen negara, hukum kriminal, dan hizbah yang diampu oleh Bapak Raden Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH Al-Hafidh. Semoga video ini menambah wawasan keilmuan bagi saya pribadi serta bagi para penonton sekalian. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama ialah apa yang disebut dengan hibah. Hibah menurut Islam ialah memiliki pemahaman yang serupa dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami istri. Penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketepatan apapun setelah hibah diberikan ataupun diterima oleh orang lain. B. Aturan negara terkait hibah. Namun jika dilihat dari hukum bernegara, hibah dapat dipermasalahkan jika wujud pemberian berupa uang dengan jumlah yang banyak atau barang yang sangat bernilai. Dalam hal itu, hibah harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum yang berlaku secara perdata agar tidak digugat oleh pihak ketiga, termasuk oleh orang-orang yang termasuk ahli waris di kemudian hari. Dalam hukum perdata pasal 166, dalam pasal 1167 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, saat pemberian hibah masih hidup. Yang kedua ialah dokumen negara. Kata dokumen negara berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang berupa dokumen. Pengertian dokumen menurut
Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Jumlah dan jenis dokumen yang biasa digunakan umumnya ada sangat banyak. Karenanya, tentu kita perlu untuk melakukan pengaturan yang baik terhadap dokumen-dokumen ini, sehingga dalam penyimpanannya bisa lebih mudah, sekaligus lebih mudah pula untuk menemukan dokumen tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan. Dokumen juga dapat diartikan sebagai surat atau benda-benda berharga, yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Yang ketiga ialah hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Mulyanto, SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar langgaran tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain, misalnya norma agama dan norma kesusilaan. Yang keempat ialah hizbah. Hizbah, secara terminologis, pengertian hizbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian hizbah adalah Abu Hasan Al-Mawardi dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Syazari, Ibnu Al-Uhwah, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Menurut Al-Mawardi, hizbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan atau dikerjakan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sarjana kontemporer yang merumuskan divisi hizbah diantara adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus. Hizbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya pada lapangan sosial. Jadi kesimpulan dari hizbah, dokumen pidana dan aturan dan hibah, yakni dari poin-poin di atas sangat penting bagi kehidupan kita semua, khususnya dalam upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, kita akan mudah berbagi secara halal dan benar jika kita tahu cara berhibah yang baik dan benar, dan juga setidaknya kita bisa juga menghindari perbuatan tercela, yaitu pemalsuan dokumen,
negara. Misalnya jika kita jadi pemerintah tidak berusaha memalsukan data dokumen negara demi keuntungan pribadi, dan juga manfaat yang kita bisa ambil dari poin-poin yang lainnya. Dengan kita memahami materi ini, semoga bisa bermanfaat bagi pembaca bagi penonton maupun saya sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi, karena saya juga masih dalam proses masa pembelajaran. Semua ini saya kutip dari kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang lebih dan benar itu hanya milik Allah semata, dan semua yang salah dan kurang berkenan di hati maupun dari perkataan maupun perbuatan itu dari diri saya pribadi. Innal insana mahalul khoto'i wan nisyan, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.